warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafidah Arini Azizah dengan NIM 2501034. Saya sebagai moderator kelompok 9 yang akan memaparkan materi dengan judul Membangun Konteks Teks Laporan. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada sang dosen pengampu kami, yaitu Ibunda Prof. Dr. Hajah Hasnah Faizah ARMHum yang telah membimbing kami. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9 dimulai dari Putri Hidayati dengan NIM 2501033. Lalu ada saya sendiri, Rafidah Arini Azizah dengan NIM 2501034. Lalu ada Rahmat Rihapsari dengan NIM 2501035 dan Raisa Hanifarizi dengan NIM 2501036. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu teks laporan. Teks laporan merupakan teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau penelitian yang telah dilakukan. Tujuannya adalah memberi informasi kepada pembaca. Teks ini harus berdasarkan data-data valid yang telah dikumpulkan, bukan berdasarkan imajinasi penulis. Model teks laporan dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, teks laporan penelitian. Laporan penelitian adalah tahap akhir proses penelitian di mana peneliti menuliskan dan menyampaikan hasil risetnya dalam bentuk karya ilmiah. Laporan penelitian perlu secara jelas dan dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, teks laporan kegiatan. Laporan kegiatan adalah sebuah laporan hasil kegiatan yang telah dilakukan. Laporan kegiatan biasanya dibuat secara ringkas, lengkap, logis, dan sistematis. Selanjutnya yaitu menelusuri dan menganalisis teks laporan, yaitu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, bagian depan laporan, terdiri dari judul bagian depan, judul bagian dalam, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan gambar, serta yang terakhir yaitu daftar lampiran. Yang kedua, bagian inti laporan, terdiri dari 5 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, memuat informasi mengenai latar belakang persoalan yang diangkat ke dalam penelitian. 1. Latar belakang. 2. Rumusan masalah. Kedua bagian ini memiliki persamaan dalam teks laporan, yaitu alasan penulis mengapa suatu persoalan diangkat ke dalam suatu penelitian yang didukung juga dengan teori-teori ahli serta penelitian relevan. 3. Tujuan penelitian, yaitu merupakan bentuk kalimat tanya, fungsinya untuk memfokuskan kesimpulan yang ingin dicapai pada akhir penelitian. 4. Hipotesis kerja, yaitu membuat rancangan berpikir yang fungsinya memandu secara teoritis, yaitu mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Peneliti memiliki keyakinan bahwa yang dilaksanakan sudah benar secara teori. 5. Data dan penjelasan, yaitu menyuguhkan penjabaran tentang variabel yang harus jelas dan indikatornya harus bisa diukur. 6. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yakni teoritis dan praktis. Teoritis, yaitu manfaat penelitian harus dapat menegaskan apakah hasil penelitian yang dilakukan dapat mendukung kebenaran teori yang sudah ada. Serta praktis, yaitu memberikan manfaat kepada pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, definisi operasional, yaitu menyuguhkan informasi mengenai pembatasan terhadap makna dari istilah-istilah yang digunakan di dalam penyajian. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu kerangka teoritis. Dalam menguraikan suatu hal, penelitian harus merujuk pada serangkaian teori yang dianggap relevan dengan pokok pembahasan. Selanjutnya, di bagian inti laporan juga terdapat bab 2 yang membahas tentang kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan bagian penting dalam penyelesaian persoalan yang diangkat ke dalam penelitian. Kajian ini setidaknya memuat yang pertama penjelasan induktif, yang kedua penjelasan empiris didukung dengan fakta permasalahan, lalu yang ketiga terdapat review. Lalu terdapat bab 3 yang membahas tentang metodologi penelitian yang berisi tentang rancangan dan strategi pengelolaan serta analisis data di dalam penelitian. Lalu terdapat populasi dan sampel, instrumen yang sudah divalidasi serta teknik pengumpulan dan analisis data. Dan terdapat bab 4 yang membahas tentang temuan penelitian dan pembahasan. Bagian ini menyuguhkan data yang telah diolah dan dianalisis secara ringkas serta disusun secara spesifik agar mudah dipahami. Selanjutnya di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Bagian ini merupakan akhir dari laporan yang menyuguhkan penjelasan-penjelasan penting dari keseluruhan laporan penelitian. Dan selanjutnya itu ada daftar pustaka. Di sini menampilkan sumber yang dimasukkan ke dalam penelitian sebagai informasi sumber referensi, karena sudah tentu penelitian yang dilakukan bukan murni dari pemikiran penulis sendiri.
Lalu yang terakhir itu ada bagian akhir laporan. Bagian ini menyuguhkan lampiran yang memuat dokumen pendukung sebagai perlengkapan penelitian. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.